Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Badia dari SMA dan Universitas Negeri Makassar. Saya itu merupakan mahasiswa semester 4. Baik, untuk kedepannya dimohon untuk perhatiannya, bagaimana teman-teman bisa aktif di sini dan bakalan insyaallah ada pelajaran yang teman-teman dapatkan selama proses ini. Untuk itu mungkin saya divaksin dulu deh. Aulia, Kak, Zaka, Syahia Aulia, Ayah Aulia, Hikmah Ramadan, Izan Muhammadah, Mulyati, Maksana Ayu Putri, Muhammad Raihan, Muhammad Hasan Firdaus, Muhammad Fahir Adi Sofia, Muhammad Naufal Fatih, Muhammad Putri, Fahla, terus Muhammad Rehan mana? Muhajir, Muhammad Zaki, Raini, Nadia Aulia, Nefisa Adinda, Aziza, Nur Fakila, Putri Aulia, Rahmat Maria, Rahmat, Rizky Anissa Basri, Septifa, Siti Nurhani, Sri Putri, Sylvia Sapitri, Sakina, Syamsidah, Tin Mardian, Viola. Kalau boleh tahu ujian apa? Tentang bagaimana cara belajar teman-teman. Ada tahu di sini apa itu gaya belajar? Gaya belajar itu kayak bagaimana cara kita memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh guru, terus bagaimana guru menyampaikan materinya sesuai dengan gaya belajarnya siswa. Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu ada 3 gaya belajar yang sering digunakan oleh siswa? Ada yang tahu? Apa deh? Daun bicara Kak. Masih ada yang tahu? Kalau dari teman-teman katanya listening, mendengarkan. Oke, gaya belajar itu ada 3. Yang pertama yaitu visual, kemudian auditory dan kinestetik. Visual ada yang tahu apa? Visual. Biar apa penglihatan? Kalau auditory? Audio. Mendengarkan. Kalau kinestetik? Siapa nama tak? Sudah tahu apa gaya belajar tak? Sudah bisa digunakan? Dia waktu tadi belajar sambil live.
kayak begini materi ceramah. Oke, saya akan jelaskan ya. Pertama yaitu gaya belajar visual. Bagaimana cara seseorang belajar dengan menggunakan indera penglihatannya. Contohnya itu kayak bagaimana kalian mendengarkan penjelasan dari guru menggunakan LCD, kemudian kayak menggunakan video, terus biasa juga guru itu menggunakan PPT kalau pada umumnya. Terus yang kedua yaitu auditory. Auditory sudah tahu kan bagaimana cara kita menyerap materi dari pendengaran, atau ada yang suka mengantuk kalau metode ceramah saja yang dikasih sama guru. Jadi kalian reaksi aja bagaimana? Lebih suka. Nah, cara belajar auditor itu seperti kayak ceramah yang diberi metode ceramah. Terus bagaimana kalian kayak suka dengar podcast, itu bisa disebut dengan gaya belajar auditory. Terus yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar itu diandalkan dengan menggunakan indera gerakan, seperti kayak praktek, terus kayak perjalanan kayak menyusun mapping atau kegiatan-kegiatan yang kayak berkelompok, terus melakukan gerakan-gerakan, mungkin itu bisa dikatakan sebagai gaya belajar kinestetik. Dari sini ada yang mau angkat tangan, apa gaya belajarnya? Kenapa? Oh, sorry. Maaf dah. Ada tidak yang mau menjelaskan? Atau ada yang mau ditanyakan tentang dari 3 gaya belajar itu? Kalau begitu sudah ditahu kan ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin saya minta tolong dulu untuk adik-adik isi APD yang saya lakukan. Nantinya bisa mengidentifikasi gaya belajarnya, karena dari sini saya lihat masih ada yang bingung tentang gaya belajarnya kan. Jadi mungkin bisa menulis di sini. Tahunya mengapa? Ini mau jadi kasih tahu tidak ada peningkatan. Jadi adik-adik itu tulis namanya terus tanggalnya terus harinya. Nah, cara pengisiannya itu misal adik-adik itu suka lebih mengingat pembelajaran jika melihat atau melihat gambar atau dan lain, berarti dicetak di sini nah. Jadi cara cetaknya itu misal nomor 1 itu sesuai dengan gaya belajarnya, di kotaknya saja. Tapi kalau tidak sesuai tidak usah diisi. Semuanya itu mencatat.
soalnya lebih suka membaca buku pelajaran daripada mendengar penjelasan. Salah. Kamu tidak terus. Kalau sudah semua diisi, ada kolom di sini. Ya, di paling bawah. Ya, hitung dari atas sini berapa tercentang baru. Hitung sesuai dengan kolomnya di atasnya ini kan. Tidak. Kayak misal kolom pertama itu di sini, berarti yang ini saja. Kayak misal di sini, kita saja yang dari sini kolom berarti kita di sini. Masih ada yang mau ditanyakan tentang isiannya? Yang penting gula-gula. Siapa suka belajar perempuan dulu? Dia kasih bulu yang paling dikit. Apa ini? Oke, dari sini adik-adik sudah tahu nih
Bisa menjelaskan itu kawan-kawan. Nah, ibu berdiri bisa berdiri. Guru menjelaskan untuk Kak. Jadi kayak kalau jelaskan saja. Iya, banyak. Iya, Mak. Tidak bisa kan? Dari pilih ke itu. Tapi yang kayak praktek-praktek gitu. Karena langsung dipaham daripada jadi ikutan gini. Mau kamu? Siapa lagi yang mau menjelaskan? Terima kasih. Tepuk tangan buat Ari. Pintar gini kan? Kau motor tuh jawab lagi. Kau boleh. Kita Iya. kayak belajar itu audio tadi. Kita mendengarkan mungkin bisa dijelaskan sama teman-temannya. Iya. Saya pakai apa? Lupa. Dengar. Iya. Jadi perkenalkan nama saya Siti Nur Rahma dari kelas 11 Rahma. Jadi saya setelah mengisi tarikat, jadi ternyata saya auditory karena lebih suka ke lebih suka ke belajar dengan metode kayak pakai PPT, terus pakai video-video kak, suka nonton podcast, jadi kayak lebih enak gitu kak, lebih tercerna di otakku daripada yang lain. Dari banyaknya yang KPD yang saya pegang, kayaknya rata-rata itu auditory terus kinestetik. Iya, genset kak. Kinestetik. Apa itu kinestetik? Estetik. Ya, bukan dong. Indra indra apa kak? Pendengar. Lebih suka sih bergerak. Lebih suka. Oh iya saya. Jangan. Kamu tuh Oke, kita lanjut. Mungkin dari adik-adik dari beberapa kan tadi sudah memberitahu bagaimana cara gaya belajar terus kalau nanti misal kayak belajar di kelas bisa disesuaikan dengan itu. Kalau memang dari metodenya guru tak cuma ceramah, mungkin bisa request kayak gaya belajar yang lain supaya bisa juga terserap dengan mata pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Jangan sampai datang jadi saja baru tidak tahu materi yang didapatkan karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya adik-adik. Oke, selanjutnya mungkin bisa main games. Boleh? Apa kabar orang? 3 kelompok. Tiga berarti 10 orang satu kelompok. Pasti kita. Iya, nggak sudah. Kedua
Tiga. Kinestetik, misis atau anggota tim akan menyebutkan kata sederhana terkait belajar. Contohnya, menulis, membaca, berpikir. Lalu anggota lain harus menyebutkan gerakannya dengan cepat dan tepat. Apabila Ika tuh menulis, apabila Ika berpikir. Orang lagi langkah. Menguap. Nanti kalian mungkin Jo tanya dulu dari kedua itu tadi pilihan kinestetik, yaitu bagaimana kita belajar dengan gerakan. Jadi saya mau lihat kekompakannya dari kelompok 2. Kalau saya sebutkan kata mungkin bisa diperagakan. Satu, dua, tiga. Kalau kan saya sudah sebutkan kata, tapi gerakannya itu diperagakan setelah saya bilang 1, 2, 3. Yes. Membaca 1, 3. Menulis. Menyapu. 1, 2, 3. Bisa begitu gerakan menyebutnya. Jadi kapal.
dia pakai Yang pertama itu nada semangat. Siapa mau? Gita. Kenapa semangat? Oh, kalau mau semangat. Ya. Kasih semua begitu. Kalau mau satu-satu tuh bagaimana? Dari sini sama-sama. Kalau begitu berembuk pakai dulu bagaimana nada semangat. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Sebelum itu mungkin saya bisa berikan dulu lembar evaluasi hasil. Bisa. Masih ada yang belum mengerti. Engkau bisa skor maka bisa diisi ke 13. Kami segini. Oke, terima kasih atas waktunya adik-adik. Maaf karena terlalu lama dan mungkin sudah ada yang lapar dan lain-lain. Jadi harapan saya bagi adik-adik tetap semangat dalam belajar. Terus mungkin kalau misal ada materi yang diberikan sama guru, adik-adik bisa sesuaikan gaya belajarnya adik-adik untuk bisa dipahami cepat materi yang disampaikan oleh gurunya. Terus mungkin hanya itu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ikan. Tidak kak. Tidak. Mau yang balik. Oke, saya keluar. Teman-teman dari kartu sudah. Oh, tunggu ya, kalau cukup. Kamu ini kak, saya pengen ini saya ini kak. Tunggu deh. Kamu Saya itu. isi teman saya yang lain. Dia ada warna pink pada. Ya,